Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Herliana Sari, NIM 23130001214 dari Prodi PGSD Universitas Nahdlatul Ulama Islam Jepara 2023 semester 1. Fotosintesis adalah proses yang dilakukan tumbuhan untuk mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia. Nah, di samping saya ada contoh tumbuhan. Nah, akan tetapi di Indonesia banyak tumbuhan-tumbuhan lainnya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Karena itulah Indonesia dijadikan juara ketiga hutan terluas di dunia. Nah, selain itu, Indonesia juga dijadikan sebagai paru-paru dunia. Dan kenapa hutan dan pepohonan dapat menunjang keberlangsungan hidup di bumi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar bersama-sama tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia dan hewan lakukan. Contohnya, makan nasi, bakso, mie ayam, dan lain sebagainya. Karena tumbuhan mempunyai pencernaan yang berbeda dari manusia dan hewan. Contoh, manusia memiliki lambung dan pencernaan yang lainnya, sedangkan tumbuhan tidak memilikinya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Lalu, bahan apa saja yang dibutuhkan tumbuhan untuk memasak makanannya sendiri? Simak video berikut ini sampai habis, kalian akan mengerti tentang proses fotosintesis. Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Nah, bagian-bagian tumbuhan terdapat akar, batang, dan daun. Bila kita menyiramkan air pada tumbuhan ataupun air hujan yang turun dari atas, maka akar akan berfungsi menyerap air dan garam mineral yang akan diangkut oleh batang menuju sampai ke daun. Di sanalah terjadi proses memasak makanan. Selanjutnya ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang paling penting pada proses pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia, hewan yang akan diserap oleh daun dan pori-pori yang ada di dalam daun. Pori-pori kecil di dalam daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak di bawah daun dan juga di dalam daun terdapat zat hijau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari yang digunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen disebarkan ke udara bebas yang akan dihirup oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan lain sebagainya. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata. Udara tersebutlah yang akan kita hirup setiap hari. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan dan yang mempunyai peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia maupun hewan dan makhluk hidup lainnya. Kita sebagai makhluk hidup, manusia maupun hewan tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Karena tumbuhan mempunyai peran penting bagi kehidupan kita. Kita bisa memperoleh oksigen dari tumbuhan, memperoleh makanan, hasil buah, ataupun lain sebagainya dari tumbuhan. Karena semua yang kita makan, semua yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Nah, kita sebagai makhluk hidup, manusia yang paling sempurna dan mempunyai akal pikiran, kita harus menjaga kelestarian hidup tumbuhan serta agar sistem keberlangsungan hidup lingkungan
lingkungan akan berjalan dengan lancar seperti semestinya tumbuhan hidup. Kita sudah tahu tentang proses fotosintesis pada tumbuhan, pentingnya fotosintesis pada tumbuhan, dan keberlangsungan makhluk hidup lainnya. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Nabila Herliana Sari dari Universitas Nahdlatul Ulama Islam Jepara Angkatan 2023. Sekian, terima kasih.